ayyuhalladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqdalih. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, para auliya wa syuhada wa salihin. Wa jami' masyayikhina fi din Sayyid Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Wa Imam Asy-Syaikh Muhammad Al-Sabuni wal Imam Al-Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Amadnallahu bi madadihi wa qad alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Maidah juz 7 ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, al-muskir alladhi yukhamiru al-aqla. Khamr yaitu perkara yang memabukkan, yang bisa merusak akal. Orang nih tambah sering mabuk, akalnya tambah habis. Terus lama-lama jadi orang gila, akalnya habis. Kata Al-Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan, seandainya khamar atau arak itu tidak diharamkan pun, aku tak mau meminumnya. Kata Sayyidina Utsman, kalau umpamanya lah arak itu tak haram, apa tak nak minum? Apalagi haram, apalagi. Kenapa ya Amirul Mukminin Sayyidina Utsman, kenapa? Kata beliau, senang ya. Karena sesuatu yang hilang kalau balik lagi dia tak akan sempurna. Orang kalau habis mabuk, anggaplah akalnya 100. Di mabuk, baliknya tuh tinggal 99,5, mabuk sekali, 2 kali, 3 kali, apalagi pakai pil, apa tuh namanya,
pil koplo, pil apa itu, ekstasi, apalagi itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang suka ngepil seperti itu tuh otaknya gak blank, gak nyambung, jak ngomong, pokoknya itu bukti, itu sudah bukti. Kalau orang mabuk, apakah pakai pil atau pakai apa, itu mesti otaknya berkurang. Nah, mesti akalnya tidak. Makanya Islam mengharapkan, karena Islam itu mewajibkan kita untuk menjaga akal kita, harus dijaga, jangan dirusak. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu namanya khamr, arak. Apakah ada cap jangkarnya atau tidak, apakah ada cap harimaunya atau tidak, apakah ada cap apa lagi itu, bintang atau tidak, pokoknya kalau dia diminum dia memabukkan, itu hukumnya adalah arak atau haram. Wal maisir al-qimar, yang kedua judi haram. Judi haram. Mau judi manual ke, mau sabung ayam, mulai sabung ayam sampai judi pakai HP, ini gini tuh tahap benda gambar-gambar digini-ginikan. So, kalau udah macam gitu tak bisa ganggu orang kayak gitu. Itu haram. Nyambung ayam ke, nyambung jangkrik pun kalau dijudikan haram, sama. Atau taruhan sepak bola, taruhan pertandingan apa dengan apa, taruhan yuk kita yuk, itu judi namanya. Itu haram. Haram bukan haram pekerjaannya saja, duitnya pun jelas haram, otomatis lah. Semacam arak. Duit untuk beli arak halal, tapi kita diberikan arak jadi haram. Judi juga gitu, duit dia berjudi, bawa duit 1 juta berjudi, tutup putar, menang kalah, terakhir tutup balik modal 1 juta juga, haram sudah duitnya tuh, karena dia sudah bercampur dengan tadi sudah haram, menang kalah. Lagi yang teruknya nih, udahlah haram, dosa, kalah lagi, nah kan berapa rugi, bangkrut, mesti akan terjadi permusuhan. Jangan main-main dengan judi, jangan main-main dengan arak. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala melarang itu karena Allah sayang sama kita. Allah kasih tahu ini yang tak baik, ini yang tak baik ini jangan. Jadi orang-orang yang degil-degil tuh dibilang jangan mabuk, tetap mabuk, jangan judi, tetap judi. Ibaratnya ada anak kecil, ya, kau jangan main api, kau jangan bakar plastik, pakai api, bakar plastik, jangan, nah bahaya. Tapi dia tetap aja main, akhirnya tangannya terbakar. Ibaratnya begitu. Karena sesungguhnya Allah itu punya sayang, cemburu terhadap kita ini. Jangan sampai kita ini rusak. Anak ini degil dibilang tak dicakap tak cahaya, panjatlah tinggi sekali, panjat tinggi sekali, kata orang tua. Disuruh dilarang tak boleh. Nah itu. Jadi jangan menganggap itu satu kungkungan. Itu sebenarnya karena Allah sayang sama kita, makanya Allah tunjukkan, Allah larang. Wal ansab itu al asnam, berhala juga haram, jangan disembah. Berhala itu bukan cuma yang di Mekah, di mana saja. Pokoknya dia berupa berhala kemudian dituhankan, disembah, itu yang namanya asnam, berhala, hukumnya haram. Jadi memang zaman-zaman jahiliyah dulu ya gitu, umumnya orang-orang jahiliyah itu ya zaman dulu sampai zaman sekarang, orang jahiliyah itu mereka salah di dalam mencari Tuhan sebetulnya. Tapi ditunjukkan kok tak bisa, hatinya sudah tertutup. Bikin berhala pakai tepung, kan ada zaman jahiliyah bikin berhala pakai tepung,
Tiba-tiba musim paceklik datang. Lapar pada ini makan, ambil sikit, sampai habis Tuhannya dimakan. Iya, dia begitu Tuhan pakai tepung. Kalau pakai semen orang tak termakan, ya. Tapi ada lalat hinggap di hidungnya, dia tak bisa ngusir. Macam mana nak nolong yang nyembah? Tidak akal dah. Macam mana lalat hinggap kau tak bisa gini, apalagi kau nak nolong yang nyembah? Itu jelas bukan Tuhan. Itu kadang-kadang sudah digitukan tak bisa masuk. Kenapa itu? Hati tertutup. Sudah jelas-jelas salah, tapi kau tak bisa terima ya. Kenapa ya? Itu namanya hati tidak tertutup. Karena pemaksiatan yang sudah melampaui batas sehingga Allah tutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Allah tutup, stempel sudah hati mereka. Mata pandangan mereka, pendengaran mereka, hati mereka ditutup semua. Nah, nengok kayak apa tetap dia tak dapat macam hidayah itu, tak dapat. Nauzubillah subhanahu nauzubillah. Kemudian wal azlam kidahul istiqam. Ini semacam dia wadah untuk ya semacam kayak judi kayaknya sih. Jadi sebagai satu kemaksiatan juga, tapi dia menggunakan wadah kemudian macam ini kan zaman dulu lah, kita kan tak tahu persisnya. Nah, rijsun ay mustaqlar min amali syaitan. Itu adalah sesuatu yang rijis itu yang menjijikkan ya, min amali syaitan, termasuk daripada perbuatan setan. Alladzi yuzayyinuhu, yang setan itu menghiasi perbuatan yang jelek itu, dihiasi sama setan seolah-olah jadi bagus. Fajtanibu. Jadi setan itu apa senangnya setan? Setan itu senangnya mabuk, senangnya main judi, berhala dia suka. Azlam itu rizq min amali syaitan. Jadi banyak setan kumpul di situ, majlisnya setan. Ketika ada orang berjudi, disitulah majlisnya setan. Orang yang mabuk-mabuk, disitulah majlisnya setan. Fajtanibu. Ini langsung perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan, jauhi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah semuanya kalian itu, jauhi. Ini kontan perintah dari Allah ini, larangan. Jauhkan, tinggalkan itu, jauhi. Ayat aris al-mu'abbar bihi an hadil asya' an taf'alu. Jadi jauhlah sesuatu yang menjadikan tadi ya, yang termasuk amal-amal setan tadi, kau jangan lakukan. Dan jelas-jelas dilarang kayak gitu, tetap aja cari duit susah-susah untuk mabuk. Astagfirullahaladzim, semana lah cari duit susah nak mampus. Habis itu kata untuk hiburan dia pergi mabuk, beli bir. Macam mana lah kau ni? Udah hidupmu penat aja untuk kerja cari dunia, tak ibadah, tambah mabuk lagi. Dari setan ke setan, dari jin ke setan. La'allakum tuflihun, agar kalian selamat. Tinggalkan, biar kau selamat, kau bahagia nanti. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Idza ataitumuhuma lima yahsulu fihima minasyarr wal fitan. Sesungguhnya setan hanyalah menginginkan terjadi permusuhan dan saling membenci antara kalian di dalam arak dan judi tadi. Orang kalau dah judi mesti kelahi itu, mesti kelahi. Yang kalah mesti tak terima, akhirnya berkelahi. Masih utang tak bayar, akhirnya masuk penjara. Alah sudah, mesti akan terjadi perut. Itu memang maunya setan.
Orang mabuk pun itu nanti ujung-ujungnya itu bermusuhan tuh. Nah, kalau udah mabuk ini tahap apa dibikin dia, nah, akhirnya berkelahi, bermusuhan. Itu memang rekayasa setan itu. Bil khamri wal maisir. Jadi itulah memang maunya setan. Setan menciptakan judi. Kalau zaman sekarang nih, masya Allah, judi luar biasa nih. Wah, HP ini ternyata menjadi tempat orang untuk berjudi dengan sangat enak. Kalau zaman dulu orang nak judi nyambung ayam, orang satu kampung tahu bawa ayam sembunyi-sembunyi biar tak nampak. Ini sekarang dia pegang handphone, dah judi orang tak tahu dekat kamar. Kadang sebelah orang dikira macam chatting, padahal dia judi. Kalau dulu orang nak judi mungkin pakai dadu, nampak orang, koin. Susah sikit sembunyi-sembunyi. Sekarang masya Allah, iklan link perjudian, ini. Semua orang dijanjikan kaya, bengak tuh. Bengak. Mana ada orang kaya karena judi? Tak ada. Yang ada bangkrut, terus permusuhan. Sekarang tengok di HP tuh iklan judi, slot, belum yang game judi itu. Judi semua tuh. Ada yang gambar-gambar naik turun semua yang. Orang tuh harus tahu, jangan tak tahu anak dia main HP, dikira main apa, gambar-gambar apa. Yang ada duit mama dia habis. Apa pula duit cepat habis nih? Anak dia segini terus. Judi haram. Orang tuh harus tahu juga mana yang judi, mana yang tidak judi itu. Jangan asal kasihan HP ya. Di sekolah SMA kasih HP, di sana di sekolah kawan dia ngajarin ini, puntung segini, puntung. Judi itu bahaya. Jadi judi itu tidak mesti harus pakai dadu, kasino apa zaman dulu. Sekarang kayaknya judi tak laku lagi mungkin lah. Dah malas capek-capek. Sadang apa dikasih dia duduk belum bisa main ya. Luar biasa. Itu rekayasa setan. Jadi sekarang anunya ini pergerakannya memang luar biasa. Luar biasa. Jadi handphone ini bisa jadi hal yang bermanfaat, bisa menjadi hal yang negatif. Seperti itu. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Dan khamr dan judi itu akan menghalangi kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Orang lagi judi asik-asik, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tar aku nak salat dulu ah. Kata dia gitu. Lagi judi. Tar aku nak salat dulu. Iya tak ada cerita. Apalagi pas kalah nanti jangan dulu, jangan balik dulu. Nah, bukan saya pernah, jangan kira saya pernah pula tak macam gitu. Nampak dekat film-film tuh kayak gitu. Dia tak terima aja baliknya. Nanti taruh lagi. Orang kalau ada judi, dah mabuk, mesti dia akan terhalang berat untuk sholat, berat untuk zikir. Masa orang lagi judi dia sambil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau baca selawat sambil judi, baca selawat. Mak jauh. Yang ada di ngamun orang caci maki ngeluh, itu aja sih. Setan pokoknya kan. Jelas orang yang melakukan perjudian dan khamr itu jauh dari zikir dan jauh dari sholat. Itu memang maunya setan gitu. Maunya setan gitu. Fahal antum muntahun? Apakah kalian ingin berhenti? Apakah kalian berhenti? Maksudnya gini, itu dari Allah loh. Maksudnya kalian berhenti tak? Berhenti. Maksudnya bahasanya gitu. Jangan kau judi lagi, jangan kau mabuk lagi. Salah kalau dah dulu, dah terminum, dah jadi air kencing, tak bisa nak balik lagi. Ya. Dah lewat dia dah, selesai. Tobat aja sama Allah Subhanahu wa taala, jangan diulangi lagi.
Dosanya satu. Yang kedua, makan barang haram ini urusannya rumit lagi. Duit dari judi itu dimakan untuk anak istri, itu duit haram. Kullu lahmin nabata minal haram wan naru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Ya sudah, makankan, ngasih makan anak istri tumbuh membesar dengan duit haram. Daging kalau dah dari duit haram ini, daging ini akan dimasukkan neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Cemana? Memang haram. Masa nak masuk surga? Nanti dulu. Yang masuk surga itu yang halal-halal. Jadi perjudian ini termasuk menjadikan rezeki yang halal menjadi haram ketika diputar di perjudian. Walaupun itu hasil kerjanya sendiri. Kalau udah duit korupsi buat judi, sudah tambah-tambah dosanya. Ya. Dan duit haram, nyuri, korupsi buat judi lagi. Numpuk-numpuk, itu bahayanya. Allah tutup hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah tutup matanya, pendengarannya dan hatinya. Na'udzubillah, subhanallah. Hatinya ditutup, dah tutup, dah ngeri dah. Kita nak kasih nasihat apapun tak akan masuk dah. Tak akan masuk. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balaghul mubin. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian semua kepada Allah. Taatlah sama Allah, tak usah judi, tak usah mabuk, tak usah nyembah berhala. Taat. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wahdharu, dan hati-hatilah dengan kemaksiatan. Jaga diri dari kemaksiatan. Wa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Maka jika kalian berpaling dari taat, maksud kalian tak mau taat, sudah dikasih tahu tetap aja judi lagi, tetap aja mabuk lagi, tak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala. Fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Ketahuilah kalian semua, sesungguhnya kewajiban Rasul kami adalah menyampaikan sesuatu yang menjelaskan. Wa jazaa'ukum alaina. Jadi Rasul kami dah menyampaikan, sudah tugas dia itu. Balasan kalian ini kalau tak nak dengar, nanti kami yang balas, kata Allah Subhanahu wa taala. Rasulku cuma menyampaikan, dan dia sampaikan, kau degil. Nah, jagalah kau, pembalasannya nanti ada. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun. Tidak ada bagi orang yang beriman dan beramal soleh dosa fima ta'imu, dari apa-apa yang mereka makan, minal khamri wal maisir idza mattaqau, dari apa yang mereka makan atau minum, dari contohnya arak
dan dari perjudian qabla tahrim, sebelum diharamkan. Sebelum diharamkan dulu tak dosa. Sebelum diharamkan dulu tidak dosa. Jadi maksudnya ayat ini gini, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholati junahun fima ta'imu idza, maksudnya enggak dosa di waktu dulu sebelum diharamkan, memang tak dosa. Idza mattaqau, ketika mereka menjauhi hal-hal yang diharamkan, wa amanu wa amilus shalihat, dan mereka beriman dan beramal saleh, summa taqaw wa amanu, kemudian mereka bertakwa, kemudian mereka beriman, sabatu ala taqwa wal iman, summa taqaw wa ansanu, kemudian mereka bertakwa dan melakukan amal kebaikan, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi kalau memang belum diharamkan, ya tak haram. Kalau dah diharamkan, jangan coba-coba. Ketika ayat dah turun, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun, ini sudah ayat mengharamkan. Maka setelah ini jangan dilakukan. Yang dulu belum haram tak apa-apa, tidak dosa. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman ihtada ba'da dhalika falahu adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd. Hai orang-orang yang beriman, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar menguji kalian dengan sesuatu yang Allah utus kepada kalian, yaitu minas saidi, dari buruan, tanaluhu as-sighara minhu aydikum wa rimahukum, yang kalian dapat yang tangan dengan tangan kalian dan dengan tombak-tombak kalian. Itu Allah ujian dari Allah. Allah ingin nak nyoba. Wa kana dzalika bil Hudaybiyah wa hum muhrimun. Ini ceritanya ketika kaum muslimin sedang ihram. Orang ihram itu tidak boleh berburu, haram. Tidak boleh berburu. Jadi pas kaum muslimin itu berburu, Allah Subhanahu wa taala ini mengutus hewan-hewan buruan. Jadi mendekat tuh. Nah, ditangkap pakai tangan boleh, yang besar-besar bisa pakai tombak, senanglah. Tapi itu sedang muhrim, sedang haji, sedang ihram haji. Allah sengaja coba diburu apa tidak? Allah coba. Ini yang dimaksud ayat ini gitu. La yabluwannakumullahu bisa'im minas saidi tanalu aydikum wa rimahukum wa kana bil Hudaybiyah wa hum muhrimun fa kanat al-wash wa tayr tasyahum fi rihalihim. Jadi waktu mereka ihram tuh, zaman sekarang lain, zaman dulu lain orang haji. Zaman dulu orang haji itu ihram, anggaplah dia dari arah Madinah, dari Dzulqulaifah atau Bir Ali ke Mekah. Kalau sekarang naik bis gaspol sekitar 4 jam bisa sampai, 4 jam 5 jam. Kalau dulu nak berapa hari, itu udah pakai baju ihram, naik
kuda ke, naik keledai, naik onta ke, retak ketuk dari Madinah sampai ke Mekah Al-Mukarramah pakai baju ihram. Jadi di perjalanan nih, pas di perjalanan kan sudah ihram, ini hewan buruan ini dekat-dekatin, mengelilingi mereka nih. Alamak geramnya, kan gitu. Padahal haram, tapi Allah sengaja ngutus tuh. Jadi entah rusa, entah apa segala macam lah, kijang dan sebagainya, atau burung apa. Nah, saya nak nangkap gini pun senang. Hewan-hewan itu nampak aja berkeliaran gitu. Itu Allah sengaja, Allah mudahkan, ngetes. Allah nak ngetes itu. Jadi maksudnya la yabluwannakumullah, sungguh Allah subhanahu bahasa, kalau bahasa mudah kita sekali, sungguh Allah subhanahu mau ngetes kalian. Nak ngetes. Waktu kalian ihram, Allah dekatkan hewan-hewan burat tadi. Ini terjadi di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu salah satu mikot orang umroh. Tidak Tanim. Hudaybiyah itu salah satu di antara mikot orang yang mau ihram umroh waktu berada di Mekah. Kemudian liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib, agar Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang takut kepadanya bil ghaib, maksud ketika gaib tak ada orang tahu. Sekarang orang haji hewannya banyak, anggap di belakang, kawan-kawan depan tak tahu, tangkap tuh. Nah, Allah sengaja coba siapa yang betul-betul bertakwa, walaupun tak ada orang yang tak ada yang tahu. Wa yatanimus sayda faman ihtada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Maka barang siapa yang melanggar setelah itu, setelah larangan itu, ya, dia tetap berburu, geram dia nengok, alamak senangnya nak nangkap, ihram lambat aja. Falahu azabun alim, gara-gara berburu, falahu azabun alim, maka baginya siksa yang pedih. Bukan masalah membunuh rusanya, bukan masalah membunuh burung merpatinya atau apa hewan-hewan yang lain, bukan masalah itu. Remeh kali kok orang karena memburu burung merpati kok diazab dengan azab yang pedih, bukan masalah, tapi masalahnya melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu masalahnya. Itu bukan masalah merpati kan murah, bukan itu, tapi kau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, itu yang menyebabkan falahu adzabun alim, maka baginya siksa yang pedih. Tengoklah ya Allah, gara-gara gitu enggak amanah, enggak taat sama Allah. Jadi kadang-kadang mohon maaf, sesuatu kelihatannya tuh remeh, tapi ternyata hukumannya atau siksanya itu ngeri. Remeh kali. Cuma seperti ini berburu nih, ya Allah, gara-gara bunuh burung merpati satu ketika ihram, mereka melanggar, itu kena siksa sama Allah. Bukan masalah itunya, kau terlalu berani melanggar larangan Allah. Ada lagi satu, orang masuk neraka karena sehelai kain, kan remeh. Saya sudah beberapa kali juga ceritakan ini. Orang ikut perang bersama Rasulullah. Jadi ketika perang itu kan kalau sudah selesai dikumpulkan semuanya rampasan perang itu, duit ke, ada kuda ke, ada baju perang ke, ada apa segala macam, kumpulkan semua jadi satu. Saya dikumpulkan, Rasulullah yang bagi nih, kau dapat ini, kau dapat ini, kau dapat ini, kau dapat ini, dibagi. Itu namanya ghanimah. Jadi ketika perang itu selesai,
Ya kalau orang perang, namanya orang perang biasa, musuh dah pergi dah balik, tentu mengumpulkan mayat-mayat, jenazah-jenazah dikumpulkan. Mana sahabat-sahabat yang terbunuh? Fulan syahid, fulan syahid, fulan syahid. Ketika ada yang jumpa meninggal situ, fulan syahid dikumpulkan, fulan syahid, mati syahid, mati syahid, mati syahid. Sampai ke satu orang. Kata sahabat, oh fulan syahid. Rasulullah dengar. Kau tahu dari mana? Kalian tahu dari mana? Sesungguhnya aku melihat dia di neraka, mengenakan kain selendang yang diambil dari ghanimah di medan perang. Selembar kain atau selendang, ataupun sebagai riwayat mengatakan baju. Terbunuh di medan perang. Perang bersama Rasulullah, ya kan? Di zaman Rasulullah itu karena ngambil sehelai kain saja kan remeh, itu bisa mengantarkan ke neraka jahanam. Kenapa? Karena melanggar aturan. Korupsi itu tak usah banyak, sehelai kain korupsi itu bisa mengantarkan ke neraka jahanam, apalagi 300 triliun, 1000 triliun. Allah yahfadna, semoga Allah menjaga kita, keluarga kita semuanya dari makan haram, makan subhat. Amin, Allahumma amin. Ini tak seberapa ini, tengoklah. Jadi definisinya tu bukan masalah banyak tidaknya, tetapi melanggar. Jadi kalau dah melanggar banyak tambah, kurang ajar betul lah. Negara ini macam miskin padahal kaya raya. Diembat aja semua dimakan sama orang-orang penjahat-penjahat ini. Tak takut sama Allah. Orang hanya mencuri sehelai kain aja bisa masuk neraka jahanam. Kau triliunan kau nak makan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah jaga kita lah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb alamin. Kadang-kadang ini repot. Kalau ada kesempatan, ini yang repot. Orang yang hebat itu ketika ada kesempatan dia tidak melakukan. Kalau belum ada kesempatan belum terbukti lagi. Tapi Allah semoga menjaga kita semua. Ya berawal dari hal-hal yang kecil. Diamani orang, duit 10.000, ya belanja, sisanya berapa balikkan, sisa 1.000 balikkan. Dimulai dari kecil, 10.000, 100.000, diamain orang ini, tolonglah sampaikan dari kecil. 20.000, 100 juta, terus puluhan juta, miliar. Dimulai dari situ, dari kecil dulu. Orang kalau udah tengok duit banyak, maaf, macam nak masukkan kocek sikit lah. Ini bahaya. Alhamdulillah. Jaga neraka jahanam. Apa itu tadi bahayanya. Jadi para sahabat tadi itu karena apa? Dia mengambil selendang itu atau baju itu ketika waktu pengumpulan ini dikumpulkan, dia nampak bagusnya, ambil dulu dia, ambil dulu. Terus yang lain dikumpulkan, setelah dikumpulkan semua Rasulullah baru bagi. Jadi dia ngambil dulu, dan begitu parang tang ada banyak terjatuh, ada apa? Ada emas umpamanya kan. Orang pakai kalung entah apa, ambil duluan. Kawan-kawan tak tahu, belum waktunya pembagian sudah ngambil. Mestinya itu yang berhak membagi itu Rasulullah. Nasib dia lah ngambil kain sepotong. Kata Rasul, sungguh aku melihatnya di neraka jahanam dengan menggunakan abaahnya dari kain itu tadi, selendang tadi. Ngeri. Ya kayak gini perlu anak-anak kita, kalau kita tidak ajarkan bab-bab yang seperti ini, dia akan menganggap ngambil untung itu biasa. Ngambil untung itu biasa. Padahal kadang ngambil untungnya dengan cara yang tidak betul. Ngopi-ngopinya tak betul dan sebagainya. Tak tahu halal. Tengoklah kalau anak-anak tuh mulai SD jalan ramai-ramai,
balik-balik bawa pelam sebiji. Tak pelam ngambil di mana? Mesti orang punya tu. Memang di sekolah ada pokok pelam, tak ada. Balik sampai ada pelam sampai tengah di rumah orang tua selalu aja tak ada. Dari mana nih? Orang tua yang betul balikkan. Sekarang balikkan. Mana pokoknya bilang ke orang yang punya, balikkan. Harus gitu. Diajari menjadi yang amanah mulai dari kecil sehingga dia akan terdidik. Kalau dia dah mulai kecil dah serampangan gitu sembarangan, semua diambil semua, kacau lah. Itu bahaya luar biasa. Selanjutnya ya ayyuhalladzina liya'lamallahu ma yakhafu bil ghaib faman ittaba ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adlin minkum hadyan balighal ka'bati aw kafaratun ta'amu miskin aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabala amrih afallahu amma salaf wa man 'ada fayantakimullahu minhu wallahu azizun dzuntiqam. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau bunuh buruan sedangkan engkau sedang dalam keadaan ihram. Mahrimun bil haji awil umrah, haji ataupun umrah tak boleh berburu. Waman qatala minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuh buruan dari kalian dengan sengaja, fajaza'u mislu ma qatala minan na'am, maka balasannya adalah seperti apa yang dia bunuh dari hewan tadi. Aisyibuhu fil khilqah, depannya dia bunuh rusa, ya dia gantinya rusa. Dia bunuh hewan apa, dia gantinya. Yahkumu bihi, bisa ya, tidak selesai ini, panjang ayatnya. Kita insyaallah kita lanjutkan aja di pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi ayat 95 insyaallah pekan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.